G30S PKI merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 memberikan pengaruh di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut dimulai dengan adanya penculikan serta pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Menteri Pertahanan. Setelah kejadian itu, berita pun dengan cepat menyebar luas ke seluruh masyarakat di berbagai daerah. Lalu, pada tanggal 1 Oktober 1995, kondisi dan situasi di ibu kota sangat tegang dan tidak menentu. Begitu juga dengan daerah-daerah lain. Serangkaian pembalasan pun terjadi. Aksi pembalasan untuk pemusnahan PKI tersebut dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat, yang kemudian dikenal sebagai Gistok atau Gerakan 1 Oktober. Dan di Kediri sendiri, peristiwa pemberontakan PKI pun juga terjadi, di mana di daerah Kediri merupakan daerah yang secara historis dikenal sebagai salah satu basis PKI dengan simpatis yang sangat fanatik. Adanya PKI di Kediri merupakan imbas dari kembalinya kekuatan PKI di Indonesia. Namun, kurang diketahui siapa yang menjadi pembawa gerakan tersebut untuk pertama kalinya di daerah Kediri. Diperkirakan, pada tahun 1954, PKI sudah ada di Kediri dengan melakukan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi. Pada saat bersamaan, daerah ini juga menjadi basis kaum santri serta warga NU yang memiliki banyak kiai dan pondok pesantren. Pada saat terjadinya peristiwa G30S tahun 1965, daerah yang dilewati oleh Sungai Brantas juga terjadi konflik hebat antara pendukung komunis dengan anti komunis. Ada beberapa kejadian atau peristiwa pemberontakan PKI. Yang pertama adalah peristiwa PKI di Desa Pelosok Kidul. Masyarakat di Dusun Simbar memiliki tanah di sekitar pabrik penantaran jengkol. Mayoritasnya adalah seorang petani dan buruh pabrik, sehingga banyak dari mereka yang bergabung dalam PTI dan Sarbupri yang merupakan keanggotaan di bawah naungan PKI. Mereka melakukan berbagai aksi untuk menolak Undang-Undang Agraria pada tahun 1960 karena merasa memiliki hak atas tanah mereka. Bahkan, rumah-rumah yang ditempati sudah berdiri sejak lama dan menjadi perkampungan, sehingga tidak rela jika dipindahkan ke dalam daerah lain. Pihak perkebunan tidak diam dan berjanji akan mengganti rugi jika masyarakat mau berpindah ke daerah lain. Namun, anggota PKI menghasut serta memprovokasi masyarakat agar tetap tinggal di tanah tersebut, sehingga membuat ketegangan di antara masyarakat dan di pihak perkebunan. Anggota PKI melakukan berbagai aksi demo dalam kurun waktu hampir 1 tahun dengan tujuan menolak perpindahan lahan. Masyarakat Dusun Simbar pun bergabung dalam PTI yang beranggotakan buruh tani yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, mereka bergabung ke dalam Gerwani. Aksi penembakan pun terjadi atas kegaduhan yang terjadi di Indonesia, baik di pusat maupun di semua daerah. Karena ulah dari PKI tersebut membuat adanya sebuah koordinasi antara pusat dengan daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Koordinasi yang dilakukan bertujuan untuk memberantas sebuah partai yang sudah berdiri sejak Indonesia belum merdeka, hingga membuat berbagai aksi-aksi yang meresahkan dan kegaduhan sehingga menyebabkan beberapa kalangan mengalami kerugian. Akan tetapi, penyelesaian hal tersebut cukup susah dilakukan karena presiden memiliki idealisme nasakom. Maka dari itu, terjadilah problem politik. Dikala itu, dengan tuntunan penghapusan Partai Komunis serta tuntunan turunnya Soekarno sebagai presiden. Lalu pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden menandatangani Super Semar dengan mempercayai Majen Soeharto untuk melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah pusat. Di Jawa Timur sendiri, perintah tentang operasi pemberantasan PKI sudah dilakukan sejak meletusnya aksi G30S PKI. Operasi tersebut dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam mengusut keanggotaan PKI, dan aksi pemberantasan yang dilakukan di Kediri
berlangsung pada bulan Desember 1965. Ada sekelompok orang yang menggunakan pakaian serba hitam dengan membawa celurit, parang, serta benda tumpul lainnya. Mereka membawa 10 hingga 20 orang yang diduga sebagai oknum dari PKI. Dengan tangan terikat ke belakang, mereka dihabisi dengan cara berlutut dan tangan terikat. Dan di Sungai Beratas menjadi tempat yang dilaporkan adanya ratusan hingga ribuan mayat yang terapung. Dan sebagian besar mayat tersebut tanpa kepala. Untuk membenarkan fakta tersebut, Presiden Soekarno membentuk Komisi Pencarian Fakta dengan melihat kondisi di lapangan secara langsung. Pada tanggal 15 Januari 1966, Presiden Soekarno bahwa ada sekitar 87.000 orang terbunuh. Agar terkesan bukan Angkatan Daratlah yang melakukannya, maka pada tanggal 12 Februari 1966, Kolonel Willy mengumumkan bahwa tidak diperkenalkan organisasi massa dan partai politik menggunakan seragam. Pembantaian habis-habisan terus terjadi hingga Agustus 1966 dengan eksekutor yang lebih muda. Eksekusi yang dilakukan oleh kaum muda pada kala itu masih tergolong manusiawi dibanding dengan eksekusi yang terjadi sebelumnya. Namun, korban yang akan dieksekusi harus menggali kuburannya sendiri. Pada masa itu, setidaknya ada 75% pengurus partai serta simpatisan dilenyapkan. Bahkan, di kalangan anak-anak pun juga terdorong untuk ikut dalam pelenyapan anggota PKI, di mana mereka sering melakukan pembunuhan tersebut untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa mereka pemberani. Setelah melakukan pembantaian tersebut, mereka mengaku pusing dan mual. Mereka juga membawa telinga, alat kelamin, atau jari sebagai bukti untuk dibawa kepada teman-teman mereka. Maka dari itu, GP Ansor serta tentara bertugas untuk mengamankan daerah yang banyak berjatuhan korban-korban dan mengadakan ronda sebagai tujuan untuk mengawasi tindakan-tindakan anak-anak. Hingga pada akhirnya, tahun 1967, daerah Kediri sudah termasuk dalam tahap pemulihan serta konsolidasi sosial. Rezim baru juga keluar dengan kebijakannya, yaitu masa mengambang, di mana pada masa tersebut segala macam aktivitas politik di wilayah pedesaan dilarang. Hal tersebut ditujukan agar konflik-konflik yang pernah terjadi tidak terulang lagi dan bekas anggota Partai Komunis tidak tersebar. Itulah sejarah kelam yang terjadi ketika munculnya PKI di Indonesia.